Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Pengisian perangkat desa di Nganjuk terus menyisakan masalah di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Darsono salah satu korban dugaan penipuan yang diduga dilakukan oleh Haji Bismoko, kepala desanya sendiri, mengaku telah mencalonkan anaknya Mutiah sebagai sekretaris desa. Untuk menjadi sekdes, ia ditemui kadesnya di wilayah pelosok Nganjuk Kota untuk negosiasi harga. Saat negosiasi, kades meminta 200 juta rupiah karena keberatan ditawar 150 juta dan terjadilah kesepakatan harga 180 juta rupiah. Kades meminta uang muka 50% dari kesepakatan harga tersebut. Akhirnya Darsono membayar 93 juta dengan kwitansi bermaterai sebanyak 4 kali pembayaran. Tetapi saat mendekati ujian perangkat desa, Kades berbalik. Diduga karena telah memiliki alternatif peserta lain, maka Mutiah, anak Darsono, dibatalkan oleh Kades dengan janji uang akan dikembalikan setelah ujian perangkat. Alhasil Mutiah benar-benar kalah dan tidak jadi sekdes. Maka Darsono meminta kembali uangnya hingga 5 kali pertemuan dengan Haji Bismoko. Uang tersebut belum dikembalikan. Bahkan Haji Bismoko, Kades Oro-Oro Ombo, juga membuat surat pernyataan antara korban dengannya. Dalam surat kesepakatan itu, apabila tanggal 1 Juni 2021 belum mengembalikan uang tersebut, maka ia siap turun dari jabatan Kades. Sementara Haji Bismoko, kepala desa Oro-Oro Ombo, saat dikonfirmasi di kantor desa, ia tidak berada di tempat kerja. Saat dihubungi via telepon, ia mengaku akan bersedia dikonfirmasi pada hari Rabu atau Kamis. Namun hingga berita ini ditayangkan, telepon Kades Oro-Oro Ombo tak bisa dihubungi. Bapak dulu putra aja mencalonkan perangkat desa, Pak? Iya. Sebagai apa, Pak? Sekdes. Terus bagaimana prosesnya, Pak? Prosesnya kan dulu anak saya kenal sama istrinya Pak Bambang Subagio yang sekarang menjabat camat di Loteret. Iya. Terus bagaimana, Pak, proses kronologi dari pencalonan itu, Pak? Ya setelah itu kan ketemuan di rumah Bu Sundari di Ploso, dan itu ada transaksi, Pak, di sana, Pak? ada. Transaksi waktu itu bagaimana, Pak, transaksinya? Transaksi masalah pencalonan sekdes dan penawaran harga. Iya. Waktu itu dipatok harga berapa, Pak? Dipatok harga 200 dan saya menawar 150. Akhirnya deal harga? Akhirnya deal 180 dan saya dimintai itu DP separuh harga, 50%, Pak, ya? Ya. Terus sekarang Bapak sudah membayar berapa banyak, Pak? Kalau waktu itu 90 dan waktu kepanitiaan Ya. itu saya dimintai 3 juta lagi. Berarti 93, Pak, ya? Iya. Nah, terus akhirnya, Pak, anak Bapak bagaimana? Dan akhirnya sebelum ujian itu diputus. Maksudnya diputus, Pak? Ya tidak dilanjutkan sama Pak Lurah Haji Bismoko. Artinya anak Bapak tidak menjadi calon lagi gitu? Nak calon masih. Cuma masalah petung itu sudah diputus, Pak. Oh gitu. Iya. Terus akhirnya, Pak, uang yang sudah masuk ke Pak Lurah itu sekarang sudah dikembalikan atau belum, Pak? Belum sama sekali. Belum sekali. Harapannya Bapak gimana, Pak? Ya agar cepatnya dikembalikan. Apakah ada janji-janji untuk mengembalikan, Pak? Ada surat pernyataan bermaterai siap mundur dari jabatan kepala desa apabila tidak mengembalikan. Iya. Jangka waktunya, Pak? Jangka waktu Pengembaliannya? pengembalian masalah itu ya. Iya. Itu tanggal
tanggal 1 Juli, Pak. 1 Juli atau Juni. 1 Juni, Pak ya. Langkah yang sudah diambil Bapak? Saya sekarang sudah minta tolong sama Pak Sambeng Sukoco. Iya. Dan itu sudah beberapa kali ketemu, tapi hanya dijanjeni aja, tidak pernah diberi uang sepeser pun Iya. sama Pak Lurah Haji Bismoko. Apakah sudah melaporkan ke pihak kepolisian, Pak? Baru saja hari Sabtu. Iya. Ya, berarti Bapak menunggu proses hukum dari Polres juga, Pak ya? Iya. Sementara menurut Usman Ismail, sekretaris desa, dari pagi Kades tidak berada di kantor. Ia juga tak tahu menahu soal informasi terkait jual beli jabatan sekdes di desanya. Pak Lurahnya saat ini ada di mana, Pak? Dari pagi belum datang, Pak. Tidak ke kantor. Berapa hari, Pak, tidak ke kantornya, Pak Carik? Hari ini. Hari ini saja. Biasanya setiap hari juga kantor, Pak? Iya. Terus semalam kami sempat mendapatkan informasi adanya transaksional terkait pengisian perangkat desa. Menurut Pak Jidan bagaimana, Pak Carik? Mas, pulang buatan ngertos, Pak. Tidak tahu ya. Mungkin ya. Kalau hari-hari biasanya bagaimana, Pak, untuk administrasi kependudukan di Rorobo ini? Alhamdulillah lancar. Lancar. Masih. Yang menandatangani biasanya panjenengan atau Pak Lurah langsung? Kalau Pak Lurah nggak ada, saya. Oh, biasanya Atas gitu. Apa sering meninggalkan kantor, Bang? Sinten? Pak Lurahnya? Ya waktu kalau jam kerja nggak Biasanya juga ada. ada biasanya. Ini. Kini korban dugaan penipuan itu masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak Mapolres Nganjuk karena Darsono sudah mengadukan kasus tersebut ke pihak polisi Mapolres Nganjuk dengan membawa bukti-bukti. Haryadi Suwandito, ENews TV.